Sayaka Kudo adalah seorang siswi yang baik hati tetapi ia tidak memiliki teman. Ia selalu merasa cemas dan sering ditindas oleh teman-teman sekelasnya. Ia memiliki saudara laki-laki bernama Ryuta dan saudara perempuan bernama Mayumi. Ayah Sayaka hanya fokus pada Ryuta saja, karena menurutnya suatu hari nanti Ryuta akan menjadi pemain bisbol terkenal. Sementara, Sayaka dan Mayumi sering ditinggal sendirian bersama sang ibu. Meskipun begitu, ibu mereka merawat mereka dengan baik. Semua teman sekelas Sayaka memiliki mimpi dalam hidup masing-masing, namun Sayaka tidak ingin melakukan apapun. Karena kurangnya ambisi dalam dirinya, Sayaka tidak pandai dalam semua mata pelajaran. Suatu hari, Sayaka terkena lemparan bola di kepalanya di taman bermain. Ibunya dipanggil oleh kepala sekolah dan diberitahu bahwa mereka tidak bisa mengajar anak seperti Sayaka di sekolah. Para guru mengira Sayaka menderita semacam penyakit mental dan harus pergi ke sekolah khusus. Ibu Sayaka memohon agar mereka memberi putrinya kesempatan kedua, namun hal itu hanya sia-sia saja. Saat kembali ke rumah, Sayaka melihat dua siswi berjalan melewatinya. Ia berkomentar bahwa seragam mereka sangat cantik. Tanpa diduga, ia pun diterima di sekolah yang sama. Di hari pertama sekolah, Sayaka sangat gugup. Ia takut teman sekelas barunya akan mengganggunya seperti dulu. Tapi yang mengejutkan, semua orang bersikap baik pada Sayaka, terutama kelompok yang terdiri dari 3 anak perempuan, dan langsung berteman dengannya. Mereka menyuruh Sayaka melipat rok agar lebih pendek, supaya terlihat lebih baik. Mereka juga merias wajah serta menata rambut Sayaka di kamar mandi, lalu menyambutnya di kelompok mereka. Saat gadis-gadis itu tumbuh dewasa, mereka berubah menjadi gyaro, yaitu seseorang yang mengikuti tradisi barat, seperti mewarnai rambut mereka menjadi pirang dan mengenakan pakaian terbuka. Mereka sering berdandan, berpesta, minum-minum, merokok dan sama sekali mengabaikan pelajaran di sekolah. Wali kelas mereka bernama Pak Nishimura menegur mereka setiap hari dan yakin bahwa mereka pasti tidak akan bisa masuk perguruan tinggi. Hampir setiap hari, Sayaka pulang ke rumah dini hari saat sang ayah dan Ryuta sedang berolahraga di luar rumah. Hubungan antara Sayaka dan ayahnya seolah menghilang seiring berjalannya waktu. Ayahnya hanya berbicara pada Sayaka ketika ia memarahi Sayaka saja, sementara Sayaka mengabaikan semua perkataan ayahnya. Namun ibunya selalu berada di sisinya, serta mendukungnya meskipun ia tidak memahami gaya hidup Sayaka. Kehidupan Sayaka berubah pada hari pertama tahun kedua, saat Pak Nishimura menemukan sebungkus rokok tersembunyi di tas sekolahnya. Sayaka segera dikirim ke kantor kepala sekolah untuk menghadapi dampak dari tindakannya. Ibunya segera dipanggil dan diberi pengarahan tentang semua kelakuan buruk Sayaka. Sang ibu memohon kepada kepala sekolah untuk membiarkan putrinya tetap bersekolah. Ia berkata bahwa tugas sekolah adalah mendidik siswa yang paling lemah, bukan mengajar siswa yang pintar saja. Atas permintaannya yang berulang kali, mereka setuju untuk membiarkan Sayaka tetap bersekolah, namun tetap mendapatkan skorsing selama 1 bulan. Karena Sayaka punya banyak waktu, ia lalu mewarnai rambutnya menjadi pirang. Ibunya menyarankan agar Sayaka mencoba masuk ke universitas. Ia yakin jika Sayaka mencobanya, ia pasti bisa melakukannya. Untuk mempersiapkan diri dalam ujian masuk universitas, ibu Sayaka mengirimnya ke Seiho Crime School. Sementara itu, seorang guru bernama Subota kaget melihat seseorang seperti Sayaka, tertarik untuk dibimbing olehnya. Ia memotivasi Sayaka dan mengambil tantangan untuk membantunya masuk universitas. Karena universitas tersebut adalah universitas paling bergengsi dan cukup sulit untuk lolos, membuat Sayaka tertawa. Ia berpikir apakah seseorang sepertinya dapat terpilih. Untuk memeriksa tingkat akademisnya, Subota melakukan sebuah tes. Sayaka mendapat nilai 0 dari 100, tetapi gurunya tetap terkesan karena setidaknya Sayaka menjawab semua pertanyaan dibandingkan siswa lain yang akan menyerah begitu saja. Setelah mengevaluasi akademisnya, ia menyatakan bahwa pengetahuan Sayaka sebanding dengan murid kelas 4 SD. Oleh karena itu, Subota memulai dari awal
dengan mengajari silabus sekolah menengah atas. Keesokan harinya, Sayaka pergi ke restoran bersama teman-temannya, tetapi Sayaka terus fokus belajar. Para gadis terkejut dan bahagia di saat yang sama, karena Sayaka mau bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Setelah belajar di sekolah selama seminggu, Sayaka mendapat nilai 5 dari 100 untuk pertama kalinya. Subota senang dengan hasilnya. Ia mendesak Sayaka untuk bekerja lebih keras lagi. Subota adalah guru yang hebat pada semua muridnya. Ia tidak pernah membuat mereka merasa bodoh karena tidak mengetahui sesuatu, dan selalu melakukan yang terbaik untuk menjaga semangat mereka. Namun dengan kemampuan Sayaka, Subota berjuang begitu keras. Sayaka bahkan tidak mengetahui hal-hal sederhana, seperti arah utara yang selalu berlawanan dengan selatan. Sementara itu, ayah Sayaka menolak membayar kelas tambahan karena terlalu mahal. Terlebih lagi, ia tidak percaya bahwa Sayaka bisa masuk ke universitas. Tetapi sebaliknya, ibunya bertekad untuk bekerja lebih keras dan membayar uang sekolah Sayaka. Suatu hari, saat Sayaka sedang belajar di ruang belajar sekolah, seorang ibu menyeret putranya bernama Reiji ke dalam ruangan. Reiji juga ternyata adalah seorang gyaru seperti Sayaka dan tidak tertarik untuk belajar. Orang tua Reiji adalah seorang pengacara dan ingin anaknya mengambil profesi yang sama. Tapi Reiji hanya tertarik bermain video game saja. Subota bertanya padanya, apakah ia tahu apa itu permainan balas dendam? Hal ini menarik minat Reiji, dan ia mulai belajar keras untuk masuk ke sekolah hukum agar bisa memberi pelajaran pada ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Sayaka membuat kemajuan signifikan, namun Subota ingin mempercepat proses tersebut. Subota menemukan cara menarik untuk mengajari Sayaka, di mana Subota membuat Sayaka melepas riasan untuk setiap jawaban yang salah. Ia bahkan berjanji akan menunjukkan foto yang memalukan kepada para siswa jika Sayaka mendapat nilai 100 dalam tes bahasa Inggris. Mulai hari itu, Sayaka belajar sepanjang waktu dan akhirnya mendapat nilai sempurna dalam ujiannya. Seperti yang dijanjikan, Subota menunjukkan kepada para murid foto dari masa lalunya. Ia memberitahu bahwa ia adalah siswa biasa, itulah sebabnya ia ingin sekali membantu mereka. Setelah itu, Sayaka mewarnai rambutnya menjadi hitam dan kembali ke sekolah setelah masa hukuman berakhir. Ketika Pak Nishimura mengetahui Sayaka ingin melanjutkan sekolah ke universitas, ia berkata akan menari telanjang di taman sekolah jika Sayaka berhasil. Sayaka menantangnya dan ia semakin termotivasi setelah kejadian tersebut. Suatu hari, Sayaka dan Reiji berada di luar restoran dan mereka melihat Subota bertemu dengan Pak Nishimura. Ternyata Pak Nishimura juga mendanai kelas tambahan dan tidak ingin Subota menerima siswa lemah seperti Sayaka. Karena menurutnya, reputasi kelas lebih penting daripada masa depan siswa. Namun Subota berpendapat berbeda. Ia memiliki keyakinan pada Sayaka dan tahu bahwa Sayaka akan masuk ke universitas yang diinginkannya. Melihat sosok Subota seperti seorang ayah yang sedang membelanya, mata Sayaka pun berkaca-kaca. Sementara di rumah, ayah Sayaka memperhatikan bahwa putrinya mulai berubah menjadi orang yang lebih baik sejak Sayaka mengikuti kelas tambahan. Keesokan harinya, Ibu Sayaka dipanggil oleh Subota untuk membahas kemajuan Sayaka. Ia mengatakan jika Sayaka adalah siswa yang paling cepat belajar dibandingkan siswa lainnya. Namun karena mereka tidak punya banyak waktu sebelum ujian masuk universitas, maka Sayaka harus datang ke kelas 6 hari dalam seminggu. Tentunya hal ini akan menghabiskan banyak uang, tapi sang ibu tetap membayarnya setelah mengambil pinjaman dari kerabatnya. Sayaka mengetahui hal itu dari Subota. Ia sedih karena telah menyebabkan begitu banyak masalah pada ibunya tercinta. Suatu hari, teman-teman mengundang Sayaka pergi ke sebuah restoran. Sayaka pun datang, tetapi ia tetap sibuk belajar sepanjang waktu. Teman-temannya kemudian membawanya ke pemandian air panas dan mengatakan bahwa mereka akan jalan-jalan lagi setelah ujian Sayaka usai. Mereka memahami betapa kerasnya Sayaka belajar untuk mencapai tujuannya. Sayaka menangis terharu
dan berterima kasih pada mereka atas pengertiannya. Beberapa bulan kemudian, Sayaka akhirnya meningkatkan pelajaran ke buku silabus sekolah menengah dan harus mempelajari cara menulis esai. Subota memberinya beberapa buku dan memintanya untuk menonton banyak berita. Ketika silabus menjadi lebih ketat, Sayaka kesulitan untuk fokus. Ia bahkan memotong pendek rambutnya untuk menunjukkan tekadnya. Selama berminggu-minggu ia belajar dengan giat, hingga tertidur hampir sepanjang pelajaran di sekolah. Suatu hari, Pak Nishimura membangunkannya dengan menjambak rambutnya. Ia lalu menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa putrinya tidak membaik sejak ia diberikan skorsing. Tapi ibu Sayaka membalas bahwa Sayaka bukanlah gadis seperti beberapa bulan yang lalu. Keesokan harinya di kelas tambahan, Reiji datang dengan rambut hitam, kacamata, dan penampilannya berubah total. Saat ditanya, Reiji mengatakan bahwa Sayaka menginspirasinya untuk bekerja lebih keras lagi. Setelah itu, Sayaka melakukan ujian simulasi pertama. Ketika hasilnya dipublikasikan, Sayaka kecewa mendapatkan nilai 60 dari 100, karena nilai minimum untuk masuk ke universitas adalah 70 dari 100. Namun, Subota menganggap hal ini luar biasa jika dibandingkan beberapa bulan lalu, di mana Sayaka hanya mendapatkan nilai 0. Tapi Sayaka kecewa, karena semua kerja kerasnya masih belum cukup. Saat Sayaka kembali ke rumah, ia menemukan ayahnya sedang memarahi Ryuta, karena mengatakan bahwa ia tidak ingin bermain bisbol lagi. Ryuta melawan ayahnya. Ia mendorong ayahnya untuk menjauh, dan berteriak bahwa ia tidak pernah ingin bermain bisbol sejak dulu. Ryuta benar-benar marah, dan tidak kembali ke rumah di malam itu. Keesokan harinya, Sayaka kembali membuat tiruan ujian tetapi nilainya masih tidak cukup. Hal ini membuatnya stres dan kurang tidur, serta motivasinya turun untuk belajar. Subota mencoba memotivasinya lagi tetapi optimisme Subota malah membuat Sayaka marah. Sayaka membentaknya lalu melarikan diri dari kelas tambahan, dan tidak keluar dari kamarnya untuk 2 hari berikutnya. Kemudian di suatu malam, Ryuta kembali ke rumah dan memberitahu ayahnya bahwa ia telah keluar dari tim bisbol sekolah. Kini, ayah Sayaka harus melepaskan mimpinya menjadikan putranya sebagai pemain bisbol terhebat sepanjang masa. Melihat mimpinya hancur sekali lagi, ia memukul Ryuta dan memintanya agar kembali sadar. Si ibu menjadi sangat frustasi, hingga ia memecahkan jendela kendaraan untuk menghentikan suaminya. Saat perhatiannya teralihkan, Ryuta mengambil kesempatan untuk kabur dari rumah lagi. Sang ibu memberitahu suaminya ketika Ryuta terkena serangan asma di malam sebelum pertandingan, karena Ryuta takut akan dimarahi jika ia tidak tampil baik di pertandingan. Ia kecewa terhadap suaminya, karena menjadi ayah yang buruk bagi semua anak-anaknya. Keesokan harinya, Sayaka meminta sang ibu untuk menemaninya dalam karya wisata ke Universitas Keio. Mereka mengunjungi halaman universitas dan kagum saat melihatnya. Si ibu berharap agar putrinya memiliki gaya hidup yang sama dengan siswa yang sibuk berjalan di lorong kampus. Di malam hari, Sayaka pergi ke kelas tambahan dan bertemu dengan Subota. Ia meminta maaf telah bersikap kasar padanya, lalu berterima kasih karena telah bersabar untuk mengajarinya. Sayaka berjanji akan melanjutkan kelas di hari berikutnya. Seminggu kemudian, Sayaka kembali mengikuti ujian simulasi ketiga tetapi terlalu takut untuk melihat hasilnya. Saat kembali ke rumah, ia menemukan ayahnya sedang membakar semua perlengkapan baseball yang ia beli untuk Ryuta. Kini sang ayah telah menyadari kesalahannya dan ingin menjadi ayah yang lebih baik mulai sekarang dan seterusnya. Ia berjanji akan mendukung anak-anaknya dengan apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Saat keluarga berbagi momen emosional, Sayaka menunjukkan kepada mereka hasil ujian yang baru saja ia laksanakan, di mana ia hanya mendapatkan nilai 65. Meskipun begitu, untuk pertama kalinya orang tua Sayaka begitu bangga padanya. Hari ini adalah hari ujian masuk universitas. Jalanan diblokir karena hujan salju lebat, dan jalur bis terpaksa ditutup. Ayah Sayaka menawarkan untuk mengantarnya,
hingga membuat Sayaka terkejut karena ayahnya tidak pernah terlibat sedikit pun dalam hidupnya. Dalam perjalanan ia meminta Sayaka untuk melakukan yang terbaik dan tidak khawatir tentang biaya sekolah karena ia sudah mengaturnya. Setelah mengantar Sayaka, ia bahkan menyemangati putrinya untuk pertama kali dalam hidupnya. Setelah itu, Sayaka melakukan yang terbaik dalam ujian dan kembali ke rumah. Di hari berikutnya, Sayaka pergi ke kelas tambahan karena hari ini adalah hari terakhirnya. Namun Sayaka tidak ingin kembali untuk memberitahukan hasilnya karena ia takut akan kecewa. Sayaka menyuruh Subota menandatangani kamusnya sebagai penyemangatnya dalam belajar. Sebelum pergi, Sayaka menyerahkan surat kepadanya. Ia berterima kasih pada Subota karena telah percaya padanya dan menjadikannya seperti sekarang ini. Beberapa hari kemudian, Sayaka memeriksa hasil ujiannya di internet, namun sayangnya ia dinyatakan tidak lulus. Sayaka kemudian menelpon Subota dan memberitahu tentang hasil ujiannya. Subota tidak menyerah, ia bersikeras bahwa mereka dapat mengajukan permohonan agar lembar jawaban Sayaka diperiksa ulang berdasarkan kebijakan fakultas. Tapi Sayaka sudah menyerah dan tidak mau meneruskannya. Meskipun begitu, Subota tetap melakukan hal tersebut untuk Sayaka. Selama beberapa hari berikutnya, ia pergi keluar bersama teman-temannya setiap hari, mencoba menjalani gaya hidupnya yang lama. Namun di dalam lubuk hatinya, Sayaka tetap merasa kecewa. Lalu suatu hari ia memeriksa hasilnya lagi, dan yang sangat mengejutkan, Sayaka melihat bahwa ia telah diterima masuk ke Universitas Keio. Sayaka segera bersepeda ke kelas tambahan dan merasa kehabisan napas saat bertemu Subota. Ketika ia mengatakan bahwa ia telah diterima di universitas, seluruh kelas bersorak untuknya. Subota dan Sayaka tidak bisa menahan kebahagiaan, hingga mereka pun menangis bersama. Di akhir adegan, terlihat Pak Nishimura tak mengenakan pakaian di halaman sekolah, lalu berfoto dengan gadis-gadis seperti yang ia janjikan. Sayaka akhirnya berangkat kuliah, setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua orang tuanya.